pada saat itu yang menjabat kan Putu Agus Suratjana, memasukkan tanah milik masyarakat yang memiliki SHM menjadi aset dengan keterangan pembelian 0 rupiah. Pak Man, nah sekarang Pak Man kan menghadapi kasus yang setelah berjalan di Pengadilan Negeri Singaraja ya. Nah itu kasus yang saat ini sudah viral dan menjadi isu nasional karena sudah diberitakan oleh berbagai media, termasuk media nasional. Ya, apakah benar tanah warga Batu Ampar itu dirampas? Nah, bagaimana? Kok bisa sampai Pak Man mengatakan itu diduga ada suatu perampasan terhadap lahan milik warga Batu Ampar? Gimana ceritanya Pak Man? Ya. Terima kasih Bali Berkabar. Jadi karena kami mendapat surat pengaduan dari banyak warga Batu Ampar melaporkan tanah mereka dirampas dengan cara mengusir dan menembok tanah mereka. Karena mereka juga memiliki alas hak, diantaranya surat garap tahun 63, sertifikat milik tahun 59, SK Mendagri tahun 1982, termasuk beberapa sertifikat. Di dalam surat Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, sudah dijelaskan bahwa telah terjadi tumpang tindih ya, hak kepemilikan di atas tanah ex HPL. Kalau yang namanya ex HPL bukan lagi HPL. Berarti itu udah bekas ya? Bekas. Nah, karena di atas ex HPL itu sudah terbit SK Mendagri nomor 171 tahun 1982 untuk Rahman dan kawan-kawan sebanyak 55 orang yang diberikan hak kepemilikan. Lumayan banyak juga ya? Ya, banyak. Jadi per 1982 semenjak terbitnya SK Mendagri tersebut tidak ada lagi status kepemilikan tanah kecuali yang disebutkan di dalam SK tersebut. Ya. Dan di sini sudah disebutkan ex-HPL, itu lembaga tinggi negara yang menyimpulkan, yang terdiri dari banyak tim, termasuk tim hukum. Mereka mengumpulkan semua data-data yuridik yang diambil dari masyarakat dan Pemkab Buleleng. Dari masyarakat diambil kopi sertifikat 1959, kopi sertifikat hak garap tahun 1963, kopi sertifikat milik tahun 82 beberapa, dan kopi SK Mendagri tahun 1982 gitu. Nah, ini perlu juga saya luruskan. Di dalam persidangan beberapa waktu yang lalu, Putu Agus Suratjana yang saya laporkan sebagai perampas tanah tanggal 5 April 2022 mengakui ini bukti kopi HPL yang katanya didapatkan dari BPN Pusat, HPL tahun 1976 ya. Tetapi dia menggunakan logo burung Garuda ya. Ya. Perlu diketahui, semua sertifikat tanah yang terbit dari tahun 60 sampai tahun 1980 menggunakan logo bola dunia seperti ini. Sampai tahun 80. Ini kan sertifikat tahun 76. Oke, tahun 76. Kan itu artinya ada dugaan kuat menggunakan dokumen palsu atau fiktif. Di dalam GS katanya HPL, itu perlu dicatat di sini, nanti di zoom ya. Yang garis-garis katanya tanah milik, keterangannya ya. Ternyata adanya tanah HGU. Yang di luar batas ini ya. Iya, terus saya tanya di mana HPL-nya. Yang lucunya lagi,
Pemkab Buleleng mengajukan permohonan penggantian sertifikat tanggal 28 Januari 2020, sedangkan permohonannya ditolak oleh BPN, ya. Jadi maksudnya begini, Pemkab Buleleng melalui BPKPD mengajukan permohonan pembatalan sertifikat milik Nyoman Parwate per 28 Januari 2020. Di dalam perjalanan permohonan pembatalan sertifikat Nyoman Parwate belum dikabulkan ataupun ditolak, kenapa BPN menerbitkan sertifikat pengganti di atas tanah yang ada sertifikatnya notabene milik beberapa warga? Itu artinya kan melanggar SOP, karena untuk menerbitkan sertifikat harus dalam posisi clear and clean, jelas di tanah yang mau dimohonkan sertifikat baru itu ataupun pengganti tidak ada status kepemilikan ataupun konflik tidak ada sengketa ya. Oke, betul. Nah, itu perlu dicatat bahwa telah terjadi kesenangan karena wewenang daripada pejabat baik BPN ataupun Pemkab, manakala di atas tanah yang dimohonkan masih ada konflik kepemilikan, Mestinya tidak itu boleh menerbitkan sertifikat sebelum ada status clear and clean. bisa ditunda ya Ditunda, sampai ya, sampai ada clear ya, ya. semua itu sengketa itu ya Pak ya. Ya, jadi Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD sudah menyatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang. Ya, Itu disampaikan oleh di sini ada tertulis yang Ya. disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya, ya, sebagai menteri kan. sebagai menteri. Oke. Ya, penyalahgunaan wewenang kan diantaranya wewenang daripada pejabat di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan SOP. Kalau melanggar SOP artinya menyalahgunakan wewenang, karena masih ada yang namanya konflik ataupun kepemilikan orang lain di atas tanah yang dimohonkan. Nah, ini lagi perbedaan antara sertifikat pengganti dan yang diganti, jelas sekali bedanya. Ya. Katanya di sini HPL untuk proyek pengapuran. Penggantinya yang ini beda sekali, nggak ada pengapuran. Ya, tidak tertulis di sini. tertulis, Ya. Oke. berarti kan terus yang paling aneh, terbit sertifikat 25 November 2020, tapi surat ukurnya tahun 1971. Ya. Aneh kan? Aneh ya. Terus ini juga indikasi juga bodong ataupun fiktif. Nah, di sini dituliskan di GS sebelah timurnya disebut tanah negara. Ya, padahal faktanya di sini semua perkampungan, tanah milik masyarakat. Jadi di mana dicari HPL-nya? Ini bodong semua nih. Saya ingin penegak hukum mafia tanah yang bersarang khususnya di BPN Buleleng dan khusus yang bermain menjadi mafia-mafia tanda kutip, ya, dia segeralah diproses secara tegas oleh Polres Buleleng dan Kejaksaan, termasuk juga nanti vonis dari hakim biar diperberat karena orang tidak pernah bersyukur itu mengabdi kepada rakyat, justru rakyatnya yang dirampas tanahnya gitu. Berarti berdasarkan dokumen-dokumen ini ya, sehingga Pak Man menduga kan artinya terjadilah penyalahgunaan wewenang kan itu kan Ya. juga dokumen-dokumen palsu kan itu karena berdasarkan dari data dokumen yang Pak Man miliki Ya. ini Ya. kan itu. Nah, kemarin pada waktu di persidangan itu kan di sana sedikit disinggung nah, ada dugaan gitu BPN bersama Pemkab Buleleng itu menggunakan dokumen palsu untuk menerbitkan merampas hak masyarakat. untuk menerbitkan
HPL Pengganti pengganti bodong lagi, gitu ya. bodong lagi. Oh, bodong lagi Ya. kan itu. Nah, kenapa? Apa yang Pak Man atau dari mana Pak Man itu bisa beropini ya? Kita bukan beropini, ini sudah Berasumsi, ada, sorry Pak, Ya. sorry. Ini sudah ada rekomendasi dari Bapak Menteri Polhukam kepada Kapolri agar melakukan penegakan hukum terhadap para oknum pejabat dan mafia tanah yang bermain khususnya pada sengketa lahan di Batu Ampar. Sudah jelas Pak ya. Pemkab Buleleng di zaman pemerintahan Putu Agus Surajana mencatatkan tanah yang sudah menjadi milik rakyat, masyarakat yang punya sertifikat di buku kartu inventaris barang dengan pembelian 0 rupiah. Sementara masyarakat tidak pernah menjual, apalagi ke Pemkab Buleleng, apalagi dengan 0 rupiah. Kan itu poinnya. Di sanalah dilihat, disimpulkan ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyerobotan tanah milik warga Batu Ampar. Ini katanya tanah milik Pemkab Buleleng katanya. Tapi Pemkab Buleleng dari dulu sampai tahun 2022 kemarin, dari tahun dulu sampai mungkin sudah 40 tahun lebih ya, minta pajak kepada masyarakat. Pajak Di tanah. objek Di objek itu. yang sama? Ya, kita ini punya dokumen loh. Dan dokumen lengkap ini. Ini terakhir kapan ini bayar pajaknya? Tahun 2022 ini Pak. 2022. Ya, Padahal sudah diklaim bahwa menurut Pemkab itu adalah milik Pemkab. Ya. Tapi dengan bukti ini, surat pajak ini justru masyarakat dibebani pajak. Batu Ampar yang membayar pajaknya, Ya. pemilik tanah di sana ya. Oke. Yang Iya. paling lucu adalah semua bupati yang pernah ada, baik namanya Pak Wiradi Sindu 8 tahun menjabat ya, Pak Putu Bagiade 10 tahun menjabat, 18 tahun itu tidak pernah dicatatkan sebagai aset. Memang itu kan bukan hak milik. Oke. Kalau hak milik, HGB bisa dicatatkan sebagai aset. Kalau menjadi penyakap, penggarap tanah ngaku sebagai pemilik kan tidak bisa. Padahal di sini kalau ada suatu masalah kan semestinya dalam kurun waktu tahun 80-an itu ya kan Iya. sudah terungkap kan begitu menurut Iya. menurut Pak Man ya. Oke. Ya, di SK Mendagri izin Pak De. Di SK Mendagri tahun 1982 di sana disebutkan permohonan hak milik oleh Rahman dan kawan-kawan dilatar belakangi dengan tanda bukti terdaftarnya tanah warga 25 Januari 1952 ya. Dan 52 sudah 52 terdaftar. sudah terdaftar. Ya, dan berdasarkan tim risalah pertanahan, berdasarkan surat perbekal, berdasarkan surat Kepala BPN Buleleng, berdasarkan surat Bupati Buleleng tahun 1982, atas dasar itulah Menteri Dalam Negeri mendistribusikan tanah itu kepada Rahman dan kawan-kawan. Artinya Pemkab Buleleng sudah memberikan tanah kepada masyarakat menjadi hak milik, kan tidak ada alasan ataupun dalil yang bisa mengakui lagi tanah yang sudah diberikan ataupun didistribusikan kepada orang lain kan tidak benar mencatat sebagai aset lagi itu. Gitu ya. Oke Pak Man, sebagai ini bagian terakhir ya. Pak Man kan dilaporkan sebagai pencemar nama baik kan itu ya oleh mantan Bupati Buleleng. Menurut beliau di waktu terungkap di persidangan bahwa itu adalah milik Pemkab, bukan atas nama dia secara pribadi. Itu kenapa melaporkan Pak Agus Suratnyane bukan Pemkab Buleleng? Karena aset tersebut adalah atas nama Pemkab Buleleng. Baik, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau Pemkab kan tidak bisa menyalahgunakan wewenang, tapi oknum atau orang yang menjadi pejabat kan bisa menyalahgunakan wewenang, kan gitu. Nggak ada Pemkab menyalahgunakan wewenang
tapi orang yang menjadi pemimpin di Pemkab baru bisa menyalahgunakan wewenang. Nah, kenapa saya sebut langsung Putu Agus Suratjana? Karena ada suratnya atas nama Bupati Buleleng. Pada saat itu yang menjabatkan Putu Agus Suratjana memasukkan tanah milik masyarakat yang memiliki SHM menjadi aset dengan keterangan pembelian 0 rupiah. Padahal warga belum pernah menjual tanah apalagi ke Pemkab Buleleng dengan 0 rupiah. Karena di sana ada nama atas nama Bupati Buleleng. Siapa sih yang menggunakan dokumen palsu? Siapakah yang menyalahgunakan wewenang? Kan dia sendiri menggunakan dokumen palsu HPL yang semestinya menggunakan logo bola dunia karena tahun 76 sertifikatnya, tapi dia di persidangan mengakui ini HPL-nya notabene yang menggunakan logo burung Garuda. Kan dia yang memberikan kuasa kepada Sekda. Siapa yang memberikan kuasa? Dia yang bertanggung jawab. Jadi berarti yang dimaksud Pak Man itu bukan secara pribadi. Bukan. Kan pada waktu itu Kan kebetulan belakang. beliau Ya, yang menjabat sebagai bupati Iya. pada saat terjadinya beralih nama, kan begitu ya? Ya. Oke, terima kasih Mamang atas konfirmasinya. Terima kasih pemirsa. Ya itu tadi diskusi kami dari media Bali Berkabar, karena kasus ini sudah menjadi isu nasional, dan untuk lebih jelasnya makanya kami mencoba untuk mendengar keterangan langsung dari yang bersangkutan, yaitu Bapak Nyoman Setiawan. Terima kasih. Om Santi Santi.